Sopir mobil pickup ini tak berdaya saat dikeroyok dua pelaku. Bahkan keduanya tak segan memukul dan melukai korbannya jika tak diberi uang. Halo, nama gue Baron, dan gue mantan pelaku kriminal yang baru bebas 2 bulan ini dari balik jeruji besi tersebut. Dan kali ini gue kembali bukan untuk glorifikasi ataupun mengajarkan kejahatan, namun membantu masyarakat agar tidak menjadi korban dari tindakan kriminal yang ada di sekitar kita. Dan kali ini gue akan membahas tindakan kriminal penodongan yang sering terjadi di masyarakat agar kalian bisa lebih waspada dan tahu cara menghadapinya dengan tidak mati konyol. Karena di sana gue pernah hidup bareng orang-orang yang ngelakuin itu ke orang lain. Mereka gak mikir panjang, gak peduli lo takut ataupun enggak. Yang penting lo nurut dan semuanya lo kasih. Dan hari ini gue bakal bongkar semuanya, gimana mereka bekerja, nyari korban, dan bikin lo gak bisa ngelawan. So, jadi lo simak sampai habis. Penodongan itu kejahatan jalanan yang paling cepat, kasar, dan gak pakai banyak basa-basi, tapi tetap ada strateginya. Dan ini adalah 4 modus yang paling sering dipakai yang gue tahu. Yang pertama, nodong di perempatan ataupun di traffic light. Korban berhenti sendirian di lampu merah pada malam hari. Pelaku datengin dengan motor dan teman-temannya, pura-pura minta tolong, sok kenal, ataupun nanya jalan. Dan di saat lo lengah, langsung keluarin pisau, ancam, dan minta HP dan dompet lo. Banyak korban yang terlalu takut untuk klakson ataupun berteriak. Dan yang kedua, yang paling sering terjadi adalah penodongan di angkutan umum ataupun di mobil penumpang. Pelaku naik angkot yang sepi, bawa temen, korban duduk paling ujung biasanya. Pas jalan, penumpang lain ternyata komplotan, termasuk supirnya. Lo disuruh keluarkan barang lo sambil ditodong senjata tajam ataupun senpi rakitan, dan lo gak bisa lakukan apa-apa. Dan lo gak usah khawatir, karena gue sudah dapat banyak data dari para napi pelaku penodongan yang gue temuin di lapas sana. Mereka bilang sama gue gak pernah pengen nyakitin orang bang, tapi waktu gue hidup di bawah, waktu gue hidup susah, pilihan gue cuma satu, nodong agar gue bisa makan ataupun gue mati. Dan masalahnya, kebanyakan yang ditodong itu adalah orang-orang biasa aja, orang sederhana, bukan orang kaya. Jadi di saat ditodong, ya mereka hanya bisa diam, gak bisa melakukan apa-apa. Sekali lapor polisi, ya kita udah tahu semua, laporannya hanya akan diterima tanpa ditindaklanjutin, kecuali lo ada uang yang bisa lo berikan kepada mereka. Dan sekarang gue berikan lo tips yang benar-benar bermanfaat dan bisa lo pakai di saat lo menjadi korban penodongan ataupun aksi penodongan. Yang pertama yang bisa lo lakuin, jangan melawan langsung saat ditodong senjata. Ingat, prioritas utama lo adalah selamat, bukan menang. Apalagi kalau pelaku bawa senjata tajam, lebih dari 1 orang. Gerakan cepat bisa bikin mereka panik dan nusuk spontan ataupun nembak secara spontan. Yang bisa lo lakuin, lo amati detail pelaku saat keadaan mengizinkan. Wajahnya, suaranya, tatonya, logat bicaranya, bahkan arah kaburnya. Itu bisa buat bantu lo buat laporan ke polisian. Tapi cuma kalau lo masih dalam kondisi aman untuk amati ya. Dan yang kedua yang bisa lo lakukan dan sudah terbukti berhasil adalah lo simpen barang palsu ataupun HP lama lo yang udah mati, lo taruh di saku terluar.
Banyak korban selamat karena ngasih barangnya, yaitu HP palsu ataupun barang-barang palsu yang disimpan di saku terluarnya. Karena inget, target mereka hanya barang-barang lo di saat mereka sudah didapatkan. Tanpa lo melakukan tindakan yang mengancam mereka akan lepasin lo. Dan barang berharga yang benar-benar berharga lo simpen di tempat yang gak biasa. Dan yang ketiga yang bisa lo lakukan adalah selalu waspada pastinya di lokasi rawan dan jam-jam sepi. Jangan terlalu fokus ke HP saat di trotoar, halte, ataupun tempat-tempat seperti itu di malam hari. Lo kelihatan lemah dan lo target empuk mereka kalau lo lakukan itu. Kalau memang lo lagi nunggu orang ataupun lagi menunggu, lo bisa datang di tempat yang ramai. Jangan datang di tempat yang sepi, karena keramaian itu adalah tempat yang paling dihindari pelaku penodongan. Dan lo harus ingat, penodongan itu bisa terjadi di mana aja dan ke siapa aja, bahkan ke lo yang ngerasa gua aman-aman aja selama ini. Dan kalau lo pikir diem itu cara aman, lo salah. Karena tiap orang yang diem itu artinya pelaku dapat panggung buat ngulangin perbuatannya di kemudian hari. Bersuara itu bukan lemah, tapi cara lo selamatin orang berikutnya, termasuk diri lo sendiri. Dan sekali lagi, video ini gue buat bukan buat mengajarkan kejahatan ataupun menakut-nakuti, tapi video ini gue buat agar lo ngerti kriminal jalanan gak nunggu orang kaya, tapi nunggu orang yang lengah dan lemah. Ya udah, sampai di sini dulu. Kalau lo pernah ngalamin penodongan atau lihat langsung kejadiannya, lo bisa cerita di kolom komentar. Dan lo boleh share video ini ke temen lo, ke keluarga lo yang kerjanya malam atau sering naik angkutan umum atau sering jalan sendirian. Karena satu info ini bisa selamatin banyak nyawa. Dan lo bantu subscribe channel ini, bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang tersadarkan dan mengerti tindakan kriminal itu seperti apa. Sekali lagi, nama gue Baron, dan sampai bertemu di video kejahatan lainnya. Bye.